Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Dinis Room. Nah hari ini kita agak beda. Biasanya kita ada topiknya ngobrol-ngobrol sama narasumber. Yang kali ini ya saya nggak sendiri gitu ya. Ada Fadli, dia kembali ya setelah kemarin nggak tahu kemana. Kita mau komen-komen aja nih Fad. Komen-komen pemilu. Oh iya. Nah tapi Mas Fadli ya, sebelum kita mulai apa yang kita komenin, saya minta tolong Mas Fadli untuk tidak emosi karena kasihan Mas Romi ngedit. Enggak. Beritanya apa sih? Berita kita lihat. Jadi kita nanti teman-teman kita akan lihat ada beberapa berita. Nanti kita komenin dan emang beritanya nggak terlalu oke sih sebenarnya ya, nggak terlalu mengenakan gitu. Kita mulai ya Mas Fadli ya. Boleh, siap. Mas Fadli kayaknya kedinginan nih. Iya. Oke, yang pertama. Ini beritanya dari kompas.com ya. Beritanya tanggal saya tidak kelihatan 30 Mei. Soal putusan Mahkamah Agung, batas usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan. Umur lagi, Fat. Iya. Ada apa dengan usia? Iya, ini sebetulnya cukup mengagetkan Mbak Ninis, informasi dari putusan Mahkamah Agung ini. Karena kan tidak ada informasi apa-apa sepertinya di ruang publik ya. Bahwa ada lagi upaya judicial review dari Partai Garuda lagi nih. Dulu juga partai yang sama nih, Partai Garuda ini juga ikut dulu ya, yang men-JR usia calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Kan sidang bareng kita kan waktu itu mereka di MK. Nah ini aneh nih, partainya gak punya kursi di DPR. Di DPRD kan juga gak punya nih. Iya. Tapi rajin banget JR hak konstitusional usia. Nah katanya sih gitu. Entah hak konstitusional siapa yang dia perjuangkan. Iya. Nah, ini mereka mengagetkan sih sebetulnya ya. Tiba-tiba ada Partai Garuda JR lagi meminta menggeser pemberlakuan syarat usia untuk calon gubernur dan calon bupati wali kota. Nah, putusan Mahkamah Agung ini sebetulnya sangat keliru kalau dilihat dari konsistensi pemberlakuan syarat calon dalam Undang-Undang Pilkada, Mbak. Jadi yang di-JR ke Mahkamah Agung itu kan peraturan KPU ya. Peraturan KPU itu kan harusnya dia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada. Nah, peraturan KPU itu yang kemudian ditafsirkan secara agak keliru, bukan agak lagi ya, secara keliru oleh Mahkamah Agung. Karena menggeser syarat usia calon itu menjadi syarat usia untuk pelantikan. Yang mereka tafsirkan peraturan KPU. Nah padahal harusnya kalau mereka mau menafsirkan peraturan KPU mesti ada dong cantelannya atau rujukan yuridisnya di Undang-Undang Pilkada. Undang-Undang Pilkadanya kan gak berubah ya. Undang-Undang Pilkadanya gak berubah, tetap Mbak. pasal 7 itu kan tetap pasal 30 tahun. 30 tahun untuk syarat jadi calon. Nah sementara syarat untuk jadi calon sedangkan dan syarat untuk ditetapkan jadi calon terpilih itu dua situasi yang berbeda, konsekuensinya juga berbeda. Orang yang akan ditetapkan jadi calon dan orang yang akan ditetapkan jadi calon terpilih itu prosesnya panjang tuh. Karena orang yang akan ditetapkan jadi calon itu kan orang yang memenuhi syarat calon kan, nggak hanya soal usia, tapi juga syarat pencalonan. Dia didaftarkan oleh partai politik minimal 20% kursi. Nah syarat calon tuh banyak tuh Mbak, selain usia misalnya berkeluarga negara Indonesia, tidak menunggak pajak dan lain-lain. Mundur dari ASN, TNI, Polri. Nah, itu syarat calon yang melekat kepada calon. Nah, itu yang ada dalam Undang-Undang Pilkada. Syarat untuk orang jadi calon dan syarat untuk orang dicalonkan oleh partai politik. Nah, dihitung syarat calon kepala daerah dihitung saat pelantikan ini. Nggak syarat calon dong berarti? Nggak syarat calon. Jadi sekarang kita bisa katakan dengan putusan Mahkamah Agung ini. Mas Romi. Makanya editornya langsung datang. Dia mau memastikan semua baik-baik saja. Nah,
putusan Mahkamah Agung ini membuat nggak ada lagi syarat usia untuk orang didaftarkan jadi calon. Tapi kan undang-undangnya nggak berubah. Iya, dengan tafsir Mahkamah Agung. Makanya ini sekarang ada benturan hukum jadinya. Ke MK dong kalau mau ngubah undang-undang. Nah makanya kalau mengubah undang pilkada kan pilihannya dua, judicial review ke MK atau revisi lewat mekanisme legislasi. Nah undang-undang pilkada tidak berubah. Nah makanya sekarang KPU ya harusnya merujuk undang-undang pilkada saja. Merujuk undang-undang pilkada bahwa syarat usia itu hanya ada untuk orang didaftarkan jadi calon. Kalau syarat usia untuk calon terpilih di undang-undang pilkada itu nggak ada, Mbak. Yeah. Jadi ya terlalu kasar saja. Dan kita yakin ya keyakinan akademik kita ini bukan judicial review yang ada di ruang kosong lah. Bahwa ini ada patut diduga ada kepentingan anak presiden yang namanya Kaisang, ketua umum partai, yang baru akan ulang tahun 30 tahun itu di bulan Desember kayaknya ya. Kan digadang-gadang mau jadi calon gubernur DKI, dia belum syarat usianya belum terpenuhi, maka ini dilakukan. Karena kita meyakini itu. Pendaftaran calon itu bulan Agustus kan? Agustus, betul. Ulang tahunnya Desember. Jadi bisa jadi akhirnya nanti yang digeser-geser pelantikannya, nunggu orang ulang tahun dulu. Betul, bisa dong. Betul. Dan ini merusak banyak hal. Merusak banyak hal. Coba bayangkan Mbak, penyerahan dukungan calon perseorangan kan sudah pada bulan Mei yang lalu ya, 8 sampai 12 Mei yang lalu. Nah, itu masih merujuk syarat usia 30 tahun dan 25 tahun. Nah, putusan Mahkamah Agung ini mengacaukan semua itu. Nah, kan sekarang ada beberapa orang sibuk berkilah ya, kami tidak tahu menau, ini kan akan seperti apa tindak lanjutnya. Justru mereka semakin sibuk menjelaskan, kita semakin yakin ini ada sesuatu yang mereka persiapkan. Oke, tindak lanjutnya kayaknya habis ini beritanya KPU deh. Coba lihat KPU mau ngapain nih dengan putusan MA ini. Nah, ini siapa nih? Ini anggota KPU namanya Pak Idam Holik. KPU kasih sinyal patuhi ini putusan berita MA. Dari Republika kalau nggak salah ya. Ya, Republika. Republik Merdeka. Oh, sudah Republik Merdeka. KPU kasih sinyal patuhi putusan MA soal batas usia cakada. Ini apa ya? Enggak, maksudnya dalam beberapa hal kadang KPU ngikutin putusan MA, kadang enggak juga loh Fat. Padahal yang kemarin-kemarin tuh jelas-jelas bertentangan sama undang-undang tuh. Yang afirmasi. Ini komisioner KPU ya? Iya, ini kan. Nah, ini harusnya perlu diingatkan dengan serius sih menurut saya KPU ya. Kalau cara KPU seperti ini Mbak, mengasih sinyal ke publik, bagi saya sih ini prakondisi saja bahwa memang JR oleh Partai Garuda, kemudian MA mengeluarkan putusan yang keliru seperti itu, kemudian disambut oleh Pak Idam Holik ini kasih sinyal bahwa KPU akan menindaklanjuti putusan MA. Terus beberapa orang fungsionaris partai Garuda dan PSI sibuk mengklarifikasi, oh kami tidak ada komunikasi, kami tidak tahu menau segala macam. Ya bagi saya ini semua ada benang merahnya. Ini prakondisi saja bahwa memang putusan Mahkamah Agung ini dipersiapkan untuk Kaisang, anaknya Jokowi, yang belum memenuhi syarat untuk jadi gubernur DKI. KPU ini sangat parah sekali menurut saya ya. Dia malah jadi bagian masalah kalau dia tindak lanjut. Jadi bagian masalah. Dan dia sedang memasukkan dirinya ke dalam jurang yang sama nih menurut saya ketika cherry picking untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang mana. Mbak ini pasti ingat waktu masyarakat sipil men-JR ketentuan peraturan KPU, minimal partai politik harus mencalonkan 30%. Ingat banget saya pemohonnya. Oh iya, saya satu pemohonnya ya. Nah, itu Mahkamah Agung mengabulkan permohonannya Perludem, Koalisi Perempuan waktu itu ya. Dan memerintahkan KPU untuk mengkoreksi daftar caleg partai agar 30% perempuan itu dipenuhi oleh semua partai di setiap dapil. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Idam Holik ini dan kawan-kawannya? Mereka nggak mematuhi putusan Mahkamah Agung. Padahal jelas-jelas MA bilang itu bertentangan sama undang-undang pemilu. Bertentangan dengan undang-undang pemilu. Dan apa bukti mereka salah? Kita lihat. Silakan. Tapi kayaknya belum lagi ya, terlalu cepat. Nggak nyambung ya. Gimana sih orangnya? Paling tahu udah kaya banget tadi. Nanti kita lihat beberapa berita lagi, oke? Nah, apa bukti mereka salah ketika tidak menindaklanjuti putusan MA itu? Beberapa permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK, salah satunya di Gorontalo. Bisa kayaknya di slide berikutnya deh. Satu geser aja Hao. Terus Hao. Terus, ini MK kabulkan gugatan. Ini akibat dari
Pak Idam Holik dan kawan-kawan tidak mematuhi putusan MK. Tidak mematuhi putusan MA. Jadi gugatan PKS di Gorontalo ini kita kan mantau PHPU ya Mbak, kita tahu ini permohonan. Ini mereka sama sekali nggak mendalilkan soal hitung-hitungan suara. Tapi yang didalilkan adalah ada daftar calon anggota legislatif di dapil Gorontalo 6 ini oleh partai politik lain yang kuota perempuannya nggak cukup 30%. Dan itu notabene daftar calon yang bertentangan dengan perintah putusan MA. Karena daftar calonnya bertentangan dengan putusan MA, KPU dengan sengaja loh, kata Hakim Konstitusi, dengan sengaja tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung, maka diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Idam Holik ini tidak dipatuhi dan putusan yang menguntungkan saudara Kaesang semangat sekali dia ngasih sinyal untuk akan mematuhi. Nah, diperintahkan jadi, siapa dia? Nah, Mbak Dini selain bisa menjawab itu. Kan aku bertanya. Nggak jadi di sini ya teman-teman ya. Jadi di Gorontalo ini kursinya tuh ada 4. Ya kan? Kursinya ada 4 DPRD ya. Nah, partai-partai yang dapat 4 kursi ini itu semuanya nggak memenuhi 30% perempuan. Makanya sama MK disuruh PSU kan dengan perintahnya ya ubah dulu DCT-nya atau partai politik yang nggak sampai 30% ya coret aja gitu. Jadi makanya disuruh PSU tuh pemungutan suara ulang gitu. Nah, padahal banyak kan, nggak cuma di Gorontalo sebetulnya kan. Perludem sempat list kan kalau gitu kayaknya Mbak ya. Kalau untuk DPR RI cuma satu partai yang semua dapil tuh 30%. Oh ya? Cuma satu partai dari 18 hanya satu partai yang. Partai apa tuh? Yang mengajukan ini. Oh PKS? Iya. Yang lain tuh gak 30%. Nah berarti Mbak, kalau misalnya semua caleg yang kalah mempersoalkan ketidakcukupan 30% perempuan itu. Ulang semua. Harusnya berubah gak? berubah semua dong. Nah. Ya berubah semua. Karena kan MK bilang ke depan pun ya harus sesuai dengan 30% itu kan. Karena ya begitulah ya. Jadi ya saya ingat ketika sebelum pemungutan suara kayaknya, atau setelah pemungutan suara ya, saya pernah ditanya, apa sih salah satu, ditanya teman-teman wartawan, apa salah satu dimensi penyelenggaraan pemilu yang akan jadi alasan yang akan dibawa ke MK. Saya katakan ini Mbak, salah satu yang akan banyak dibawa ke MK adalah soal kecukupan atau keterpenuhan kuota 30% perempuan dalam pencalonan partai politik di setiap dapil. Kalau kuota 30% perempuan tidak terpenuhi, tanpa melihat hitung-hitungan suara pun harusnya itu ada pemungutan suara ulang dan perbaikan DCT. Tapi sayangnya banyak partai yang nggak percaya. Nah, makanya dikabulin sama MK. Nah, ini dikabulin. Ya sudahlah, rugi lah. Ya, ini tidak JR ke MK. Tidak JR. Ya, kok bukan JR dong. Yang tidak mengajukan PHPU ke MK, ke MK. Jadi tolong ya Pak Idam Holik dan teman-teman ya. Ada kok kesempatan. Iya, perbaikilah. Jangan betul. Terbenam nih balik lagi yang mundur tadi Mas Haura Mbak Haura nih, Kepala Pusdatin KPU RI daftar Bacabu Lumajang lewat PDIP. Daftar bupati dia. Daftar Bacabu bakal calon Bupati Lumajang. KPU itu kan Fat, kalau di Undang-Undang Dasar itu sifatnya nasional, tetap dan mandiri. KPU ya disebutkan kan. Ini orangnya yang mana sih? Itulah yang bawa map. Yang bawa map 2 orang yang nggak pakai peci. Yang pakai baju merah partai. Iya, kalau nggak salah ya. Iya kayaknya gitu. Kan kalau di Undang-Undang Dasar itu pasal 22 kan disebutkan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang nasional, tetap dan mandiri. Nah, mandiri ini Mas Fadli, komisionernya atau lembaganya Mas Fadli? Karena kan dia bukan komisioner nih, Kepala Pusdatinnya, dia di bagian Sekretariat Jenderalnya. Kalau pertanyaannya itu. Dan dia ASN berarti. Kalau pertanyaannya itu sudah pasti yang harus mandiri itu kelembagaannya, Pak. Karena disebutkan kan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum itu jelas subjeknya kelembagaannya. Nah, kelembagaannya itu menurunkan makna dan kewajiban kemandirian itu kepada semua orang yang ada dalam kelembagaan itu. Nah, saya kira jangankan Kapus Datinnya yang harus mandiri. Jagat saksananya pun harus mandiri KPU itu. Nanti Mas Romi cari ya jagat saksana itu apa. Jagat saksana yang di depan itu harus mandiri juga. Jadi kelembagaan itu semuanya. Nah, menurut saya ini satu tragedi ya, yang sangat memukul kelembagaan KPU, dan kita sangat sayangkan kenapa kemudian kelembagaan penyelenggara pemilu menjadi seperti
tidak punya identitas diri sebagai penyelenggara pemilu yang mestinya mandiri. Saya tidak ada soal, Mbak, dia mau daftar jadi calon kepala daerah, mau ke partai mana saja, silakan saja. Tapi mestinya dia tahu dengan posisi dirinya sebagai insan penyelenggara pemilu yang mestinya menjaga kemandiriannya. Kalau dia mau maju calon kepala daerah, silakan saja, tapi mundur dari lembaga penyelenggara pemilu. Mundur dari aparatur sipil negara. Ini kita nggak tahu ya apakah dia sudah mundur atau belum, tapi sepertinya belum. Karena source-nya masih sebagai kepala Pusdatin. Dan memang kewajiban mundur itu kan menyerahkan surat pernyataan bersedia mundur itu ketika mendaftar, dan surat legal pengundurannya diri itu ketika ditetapkan jadi calon. Tapi mestinya aktivitas yang bersangkutan mendaftar ke partai itu sudah bagian dari aktivitas politik praktis. Ya harusnya udah. Dan kayaknya nggak mungkin tiba-tiba besok daftar, kan nggak mungkin gitu ya. Mungkin, kan nggak mungkin dia mimpi malam kan. Siapa namanya nih Pak ini? Pak namanya Nur Wakid Ali Yusron. Mimpi dia malam-malam kan. Saya daftarlah ke partai politik untuk calon Bupati Lumajang. Saya setuju, nggak mungkin dia begitu, Mbak. Pasti sesuatu yang sudah dipersiapkan. Dan harusnya kalau dia orang yang paham bagaimana menjadi makhluk politik ya. Ini ada statementnya tuh. Nur Wakid mengatakan tekadnya untuk maju sebagai calon Bupati Lumajang sudah bulat. Bahkan ia rela menanggalkan karir birokrasinya sebagai seorang ASN apabila mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Berarti dia baru akan mundur kalau mundur dari ASN ya. Menanggalkan karir birokrasinya sebagai seorang ASN apabila mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Nah di situ salah pikirnya tuh. Karena aktivitas yang bersangkutan daftar ke partai. Daftar ke partai ini kan bukan hanya daftar formil saja, tapi pasti kan ada komunikasi politik yang dilakukan, ada asesmen yang dilakukan, ada pendekatan yang dilakukan. Itu tidak salah kalau dia bukan ASN dan bukan insan penyelenggara pemilu. Dia mikir nggak tindakan dia ini akan membuat kredibilitas penyelenggara pemilu, khususnya KPU hancur ya. Kemudian kepercayaan publik terhadap KPU menjadi rusak, dan orang jadi akan berpikir sekarang nggak ada garis pemisah antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Seenaknya saja kan, loncat pagar dari penyelenggara pemilu, loncat jadi bakal calon bupati. Dan saya yakin ya seperti kata Mbak Ninis, ini kan bukan sesuatu yang dia lakukan dengan persiapan 1 atau 2 hari. Ya sebenarnya kalau ASN ikut kompetisi pemilu ya, pilkada atau misalnya caleg kan sebenarnya banyak ya di mana-mana. Cuman kan ini yang menjadi sorotan adalah dia bekerja di sebuah lembaga yang menyelenggarakan pemilu tadi, yang sifatnya harusnya ada mandiri tadi. Konstitusi bilangnya mandiri gitu. Nah ini ibaratnya gini Mbak, dia sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, Kapus ini kan eselon 2 kayaknya ya. Eselon 2 di penyelenggara pemilu. Inilah orang yang kemudian bisa mengambil kebijakan strategis lah di penyelenggara pemilu. Kepala Pusat Data Informasi kan tuh strategis Mbak di institusi KPU. Yang notabene kalau dia menjadi bagian dari institusi penyelenggara pemilu itu kan dia ibarat wasit lah dalam sebuah pertandingan dan kontestasi pilkada. Nah, sementara partai politik, calon itu kan peserta dalam sebuah kompetisi yang harus dikelola, difasilitasi oleh si wasit yang mestinya mandiri tadi itu, netral, bekerja profesional, transparan gitu. Nah sekarang orang yang menjadi bagian dari wasit ini ikut nih jadi peserta. Bahkan sebelum tahapan pemilihan selesai loh. Makanya masih PHPU. Nah dia mestinya ingat lah, nggak mungkin dia nggak tahu. Ada yang namanya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu. Posisi dia sebagai birokrat dalam penyelenggaraan birokrasi itu tidak boleh ada konflik kepentingan. Dan apa yang dilakukan ini, dia melakukan konflik kepentingan dalam otoritasnya sebagai penyelenggara pemilu dan maju sebagai calon bupati. Tidak hanya konflik kepentingan, ini melanggar dengan sangat tajam prinsip kemandirian penyelenggara pemilu. Oke. Ya begitulah ya Pak Nur Wakid Ali mundur Yusron. Pak, kalau mau mundur. Jangan nunggu dapat rekomendasi Pak. Malu aja. Sabar ya Mas Fadli, masih ada satu lagi kayaknya beritanya. Nih dari Ketua MPR Bambang Susatyo, MPR sudah siapkan karpet merah untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang mau diamandemen nih Mas Fadli? Nah yang nggak jelas kan. Menurut saya sih menurut saya gini Mbak, isu amandemen ini kan memang selalu isu yang tidak pernah mati lah dari beberapa
elit politik, khususnya elit politik yang memegang kedudukan dan posisi strategis di MPR ya. Karena memang otoritas untuk melakukan amandemen itu akan ada di MPR. MPR isinya adalah anggota DPR dan anggota DPD. Nah, isu amandemen selalu bergulir dalam setiap periodisasi kepemimpinan MPR. Nah, tetapi kalau kita baca dan kalau kita telusuri apa yang mau diamandemen, itu kan juga belum terlalu terang dan jelas. Materi apa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang mau diamandemen. Nah, yang sering muncul itu kan soal keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN, garis-garis besar haluan negara, atau mereka menggunakan istilahnya PPHN ya. Apa sih PPN? Lupa aku, nanti tolong pedoman apa gitu ya. Nah, terus mulai amandemen ini kemudian digulirkan kembali pasca hasil pemilu 2024 diketahui. Nah, dalam periodisasi kepemimpinan politik ini kan aneh, Mbak. Di ujung periodisasi kepemimpinan politik periode 2019-2024, MPR menjajakan isu amandemen kemana-mana. Ketemu dengan pimpinan partai, ketemu dengan beberapa tokoh politik, dan agak mengagetkan ketemu Pak Amin Rais. Amin Rais ini kan tokoh reformasi. Orang yang dulu kita tahu salah satu figur sentral dalam mendorong reformasi 98. Dan salah satu output penting dalam reformasi 98 itu kan amandemen konstitusi, mendemokratiskan konstitusi Indonesia. Dan salah satu produk pentingnya kan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Nah, konon kabarnya amandemen kali ini tidak hanya lagi soal bicara PPHN, bicara GBHN, tapi juga akan sampai kepada evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan secara langsung. Kalau mau evaluasi pemilu, revisi aja undang-undang pemilunya. Nah, yang mereka mau evaluasi bukan soal sistem pemilunya, soal manajemen pemilunya, tapi inti jantung dari penyelenggaraan pemilihan langsung itu sendiri. Dalam bahasa yang lebih sederhana, mereka mau berpikir lagi untuk masih make sense gak ya Indonesia milih presiden secara langsung. Nah, Amin Rais ada di sana. Nah, Mbak Dinis kan orang yang dekat dengan Pak Amin Rais katanya. ini nih. Tolonglah sampaikan. Kenapa semakin senior sebagai senior citizen malah jadinya begini gitu. Saya agak Iya, kami sama-sama orang Jogja betul. Tapi enggak inilah ya. Tapi begini menurut saya, Mbak, apa yang paling menggelikan dari elit politik ketika mendorong isu amandemen ini, menurut saya satu, ini dari segi momentum ini sudah keliru. Masa Anda bicara amandemen konstitusi, salah satu hierarki yang paling tertinggi dalam peraturan perundang-undangan kita, pedoman dalam setiap bentuk hukum yang akan dibuat di Republik ini mau dibahas di ujung periodisasi kepemimpinan politik. Dan gak jelas isunya apa gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, salah satu yang mau dievaluasi itu adalah soal mekanisme pemilihan langsung. Ada masalah apa emang dengan pemilihan langsung? Ya makanya mereka mengatakan kan pemilu kita menjadi sangat mahal. Kemudian sangat melelahkan. Mahal itu kalau kita ngomong transaksional ya, yang transaksional kan mereka. Iya. Ya yang bikin mahal itu kan politik uang. Yang bikin mahal itu mahal jangan politik. Presidensial threshold ya. Ambang batas pencalonan 20% kursi 25% suara itu ya bikin mahal juga karena potensi transaksional kan. Tuh Pak Amin, Pak Bambang. Ini kan setuju kan amandemen katanya sekarang? Enggak, tapi gini, di sini tuh tadi aku baca mana ya. Oh, dia bilang berdasarkan tatip MPR kita nggak bisa melakukannya sekarang karena udah tinggal 5 bulan. Syaratnya itu 6 bulan. Nah iya. Jadi dia berharap dilanjutkan oleh MPR periode mendatang gitu. Tuh. Nah makanya harusnya kan di ujung periodisasi kepemimpinan politik ini kita bicara transisi. Artinya dari pemerintahan periode 2019-2024 akan memberikan transisi materi pekerjaan rumah, baik itu dalam ruang lingkup legislasi, dalam ruang lingkup pengawasan, ruang lingkup anggaran, itu akan diberikan kepada kepemimpinan politik yang baru. Baik itu di DPR, di DPD maupun di MPR, termasuk apalagi presidennya. Nah, kenapa justru digulirkan sekarang? Ini kan membuat
membuat gaduh. Nah kemudian yang kedua, ya dari narasi-narasi publik yang muncul dari pimpinan MPR dan juga termasuk Pak Amin Rais sudah katakan kita mesti pikirkan ulang soal pemilihan umum secara langsung gitu. Bagi saya sih sebetulnya kalau elit politik ya, orang seperti Pak Amin Rais, orang seperti pimpinan MPR kan orang yang punya akses terhadap kebijakan ya Pak ya. Orang yang punya pengalaman banyak terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Mestinya mereka berpikir kalau ada masalah dalam proses penyelenggaraan pemilunya, ya kan itu ada indikator, ada indikator-indikatornya kan, kita mau review pemilu itu kan ada indikator. Maksudnya ada masalah nih soal pemilihan langsung, iya kita nggak menafikan itu juga. Tapi perbaiki untuk jadi sifatnya perspektif ke depan. Ibaratnya rumah kita tuh misalnya banyak kecoaknya gitu. Ya jangan rumah yang dibakar, beli aja anti serangga kan, kira-kira kan gitu ya. Inilah kan mereka mulai kembali ke pemilihan lewat MPR, tidak pemilihan langsung lagi. Kan mulai itu muncul di narasi publiknya kan itu muncul. Nah, analogi Mbak ini pas sekali. Kalau dulu misalnya rumahnya rumah semi permanen, angin mudah masuk begitu ya, binatang buas sering masuk, terus tiba-tiba sudah ada kesempatan untuk menjadikannya rumah permanen yang jauh lebih baik. Terus sekarang dirasa lagi, kenapa ya terlalu panas rumahnya begitu ya. Yang dilakukan jangan balik lagi ke rumah semi permanen. Beli AC. Ya beli AC, perbaiki rumahnya, tinggiin plafonnya segala macam. Jadi kenapa ya elit politik kita yang sangat disesalkan itu, kalau mau mengevaluasi itu Mbak, baliknya ke masa lalu gitu. Dan situasi hari ini kan gak kayak tahun 98-99 yang memang kita butuh amandemen konstitusi gitu loh. Betul. Oke, ada lagi gak Aura? Kayaknya gak ada lagi ya. Abis Fat. Oke, sebelum Mas Fadli tambah marah-marah ya. Enggak kok, gak marah-marah. Kan komen pemilu aja. Nah nanti ada lagi episode komen-komen pemilu lainnya. Dan Newsroom yang lainnya dengan dialog seperti biasa. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Pusing gak Mas Romi? Pusing.